Ini pertama-tama kita cek dulu ya, ternyata masih menyala di bagian chipletnya. Kemudian selanjutnya Awas, setelah nonton video ini kamu jadi lebih cerdas dan kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Nah, pada video kali ini kita akan servis lampu LED merek Neco Soe ya. Ini tertulis di casing dia 9 watt. Nah, oke, langsung saja kita kerjakan proses servisnya. Dan pertama-tama biasanya kita membuka dari tutup casing. Nah, kemudian kita perhatikan di bagian chipnya. Ini biasanya ada yang putus, rata-rata ada yang putus. Kan tetapi ini sedikit berbeda ya, model putusnya kita perhatikan di situ. Kalau kamu yang biasa nonton channel Dokter Lampu TV pasti sudah tahu ciri-ciri kerusakan daripada chip LED ya. Dan tentu saja di video ini LED-nya ini memang rusaknya secara fisik dia berbeda. Kita perhatikan di bagian chipnya itu dia ada semacam hitam, akan tetapi hitamnya itu dia seperti meletus ya, seperti meledak ya anunya, chipnya. Jadi beda dari putusnya chip LED seperti biasanya. Kalau yang seperti biasanya dia secara fisik masih seperti normal, akan tetapi dia sudah sudah putus. Dan di sini masih banyak LED yang kondisinya masih celing ya. Dan seperti biasa kita gunakan PCB chip LED-nya. Aslinya ini kita jumper untuk mengetahui bagian drivernya itu dia masih normal ataukah sudah konslet. Dan biasanya kalau tipe putusnya seperti itu tadi, biasanya driver dalam kondisi konslet biasanya, karena chip LED dalam keadaan meletus ya. Jadi putusnya ini seperti tidak normal ya. Oke, di sini kita cek dulu menggunakan tester chip LED. Ini yang kemarin kita buat ya, yang menggunakan bohlam 5 watt, kemudian dirangkai dengan dioda dan juga elko. Mungkin kamu bisa cek videonya di channel ini. Dan ini kita jumper dan kita cek sudah menyala, berarti tidak ada chip LED yang putus di bagian chip LED yang lainnya ini ya. Setelah kita cek ini, kemudian kita cek juga bagian driver dengan menyentuhkan ini ya. Nah, kita sentuhkan di bagian dratnya. Dia tidak menyala, berarti di sini arus terputus ya di bagian drivernya. Nah, nanti untuk kasus seperti ini kita harus membongkarnya. Nah, untuk membongkarnya adalah kita lepas dulu di bagian penitinya. Ini penitinya kita lepas, kemudian kita lepas dratnya. Jadi memang harus berurutan ya. Kalau kita langsung lepas seperti ini, dikhawatirkan kabel akan ikut tercabut ya. Kemudian kita lepas juga di bagian sisi pendingin PCB DC nya dengan cara mengetok dari belakang. Di sini biasanya kita menggunakan obeng yang sudah kita kepras ya. Nah, bisa juga menggunakan alat-alat lain. Intinya alat itu bisa kita gunakan untuk memukul daripada PCB LED DC-nya. Dan di sini saya masih mencari, karena memang di kios itu dia agak amburadul penempatannya. Biasanya kita lupa menaruhnya di mana. Nah, untuk kasus seperti ini memang agak spesial ya penanganannya, karena chip LED ini dalam kondisi putus dan drivernya juga kondisi off. Ini biasanya dia kerusakannya sangat parah sekali ya. Tidak hanya di bagian chip, akan tetapi biasanya di bagian driver juga rusak. Dan di sini kita coba untuk membuka, dan di sini saya perlihatkan ya, obengnya sudah kita pangkas di bagian ujungnya. Usahakan untuk obeng ini yang diameternya agak besar. Ini sebenarnya terlalu kecil. Kita cari obeng yang agak besar dan kita kepras. Jadi hasilnya sangat bagus biasanya. Nah, oke, ini sudah kita buka dan kita perhatikan di bagian drivernya nanti.
apakah ada yang rusak. Dan ini drivernya kelihatan sudah gosong ya, sangat gosong. Dan ini terlihat di bagian IC ya. Kita lihat IC-nya, dia IC-nya jebol ya, sudah konslet kan, tetapi sudah pecah lagi ya. Jadi konslet dan pecah IC-nya. Nah, ini biasanya karena tegangan over juga bisa, penyebabnya juga banyak. Di sini trafonya juga sudah uklik-uklik ya. Ya, dan saya memang sudah kehabisan IC. Ini masih proses import ya IC-nya. Insya Allah doakan aja bulan depan ini sudah datang, jadi bisa kita gunakan untuk servis lampu ya. Nah, ini kalau rusak double parah seperti ini kita buang saja di bagian drivernya. Sebenarnya kalau ada IC ini bisa kita akali, karena chip LED yang lain ini masih kondisi fresh. Kita bisa menggantinya cuma 2 chip, sebenarnya bisa. Karena di video ini memang dia rusak parah ya, karena drivernya sudah tidak menyala. Jadi kita pakai alternatif yang paling mudah, yaitu kita melakukan penggantian menggunakan DOB ya, driver on board ya, atau biasa kita sebut dengan LED AC. Sebenarnya kalau kita drivernya masih normal, ini memang sangat sangat higienis kalau kita penggantian chip itu. Karena ini kalau chip jumlahnya segini, ini mungkin biayanya sekitar, kita modal sekitar Rp3.000 sudah bisa menyala. Akan tetapi karena ini dia rusak parah, kita melakukan penggantian. Di sini menggunakan DOB ya, ini 9 watt juga. Ini untuk harga biasanya di pasaran harganya kisaran antara 7.500 sampai 8.000 biasanya. Kalau di tempat-tempat yang grosir yang paling murah biasanya sampai sekitar di bawah 7.000 juga ada, yang grosirnya banyak ya, partai besar. Ini kita bisa melakukan penggantian. Dan untuk LED AC seperti ini kita juga menjualnya di Shopee kita ya, Dokter Lampu TV. Jadi selain chip, kita juga menyediakan LED AC meskipun masih belum banyak ya stoknya. Dan di sini kita lem juga di bagian PCB-nya. Kita menggunakan silikon grease ya. Jangan menggunakan yang silikon murni kalau untuk pengeleman dari LED PCB ke heatsinknya. Jadi kita menggunakan silikon yang sudah mengandung grease ya. Nah, ini grease pasta. Jadi grease pasta ini tidak bisa mengeras, akan tetapi kalau silikon grease dia bisa mengeras ya. Bisa mengeras dan bisa menyalurkan panas dari PCB-nya. Nah, di sini kita tambahkan lem G atau lem Korea ini untuk mempercepat pengerasan daripada lemnya ya. Nah, kita kasih sedikit, kemudian kita tekan seperti itu, dan biasanya sudah mengeras dengan kuat. Nah, kita coba tekan-tekan dan kita gantung, dan dia sudah tidak berpindah ya, sudah sangat kuat sekali. Nah, tapi jangan dipukul terlalu keras, karena ya namanya lem pasti juga akan bisa lepas. Dan lem G nya itu cuma untuk sementara mempertahankan posisi dari LED AC nya. Kalau nanti silikonnya sudah mengeras biasanya sudah sangat kuat sekali. Nah, di sini tinggal kita masukkan di bagian dratnya. Itu ada 2 kabel, satunya di samping, kemudian satunya lagi di tengah dari drat ini. Nah, untuk overall biasanya segini sudah bisa ya, sudah bisa menyala kan. Tapi biasanya saya tarik lagi nih di bagian kawatnya ini supaya lebih PCB nya lebih tertarik ke dalam. Nah, kita tarik seperti itu, dan sisanya kita potong menggunakan tang potong ya. Dan kita coba menggunakan tester LED yang tadi. Nah, bisa menyala ya. Nah, ini tester LED ini
multifungsi. Selain kita bisa menggunakan untuk tes LED DC, kita juga bisa gunakan untuk pengetesan dari lampu. Nah, tentu saja dia sudah anti konslet ya. Dan di sini kita tinggal cek. Nah, nyalanya ini menggunakan tegangan PLN juga. Nah, PLN anti konslet 100 watt ini. Mungkin sekian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.